Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Cak. Sampai turun ngatus langsung WB buat video buat sampean semuanya Cak. Untuk kita bahas tentang bagaimana MotoGP Qatar race kemarin. Ini juga menjadi sebuah catatan buat kita semuanya. Bagaimana kita akhirnya dipertontonkan sprint race beda dengan race asli di hari Minggu. Dan ini yang menjadi fokus IWB karena ternyata Cak, Jorge Martin uring-uringan Kang Mas. Martin marah dan Martin seperti menuduh adanya sabotase pada bannya yang dilakukan oleh Michelin. Ini cukup menarik dan juga lucu sebenarnya, tapi tetap kita harus bahas mengingat kita mengambil statement langsung dari para pembalapnya. Bagaimana race kemarin, dan ini akan kita tekankan Cak. Kita akan mencoba untuk membedah seperti apa lap time-nya, dan kita juga akan mencoba untuk melihat apa yang terjadi dengan Pecco Bagnaia dan juga apa yang dirasakan Fabio Di Giannantonio yang luar biasa mampu menjadi juara di MotoGP untuk pertama kalinya setelah dia terancam posisinya akan didongkel oleh Marquez di tahun depan. Nah Cak, jadi kalau kita lihat dari race memang kita cukup bingung ya dengan yang terjadi pada Jorge Martin. Jujur Cak, pada saat IWB mencoba membedah atau meneliti dari lap time-nya, ini betul-betul bukanlah race pace dari Jorge Martin. Ini bukanlah kecepatan real Jorge Martin, karena kita melihat secara lap time-nya betul-betul drop. Dan kita juga melihat bagaimana Martin sangat kesulitan pada saat start saja sudah ada spin yang sangat ekstrim ya. Jadi sliding, jadi benar-benar slip ya, slip sangat ekstrim. Dan inilah yang membuat Jorge Martin marah besar. Martin memberikan pernyataan sangat keras kepada Michelin untuk meneliti, betul-betul melihat bagaimana kondisi bannya. Karena dia merasa bahwa ban yang digunakan dia bukanlah ban yang biasa, bukanlah ban yang dirasakan seperti normalnya ban, akan tetapi ban yang dia rasakan adalah ban yang sangat licin. Sensasinya, feelingnya seperti melibas jalanan aspal basah, dan ini yang ditekankan oleh Jorge Martin. Sebelum itu kita akan mencoba membedah dulu mengenai lap time-nya. Apakah betul klaim dari Jorge Martin dan apa yang dikatakan oleh Pecco Bagnaia, dan apa pula yang terjadi sama Pecco sehingga dia hampir crash nabrak Fabio Di Giannantonio, dan juga adanya indikasi di awal bahwa Fabio Di Giannantonio ada rasa sungkan untuk nyalip Pecco Bagnaia, akan tetapi setelah mendapatkan mapping 8 yang informasi dari timnya, akhirnya secara bulat dia pun attacking dan berhasil menjadi juara di Qatar kemarin. Nah, kita langsung saja intip seperti apa race kemarin, detik-detiknya, dan sampean intip video IWB berikut ini Cak. Pada saat race kemarin, full day, full race Sunday maksudnya Cak, rata-rata para pembalap kemarin menggunakan tipe ban depan hard dan juga belakang hard, kecuali Luca Cak ya. Luca ini menggunakan ban depan soft, sementara belakang hard. Untuk Alex Marquez dan juga Fabio Di Giannantonio, mereka memilih ban depan hard atau keras, termasuk juga Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin. Nah, kita langsung lihat seperti apa Cak, bagaimana detik-detik pada saat race, dan ini yang menjadi bencana buat Jorge Martin karena pada saat start dia spin ekstrim, dia slip ekstrim, ban belakangnya sampai goyang dompet Kang Mas, dan inilah yang membuat dia akhirnya terperosok sampai di posisi belakang. Kita lihat seperti apa detik-detik dari startnya. Kita lihat Cak ya, seperti ini Kang Mas. Yes, nah di sini yes, saya melihat kan bagaimana posisi Martin yang langsung drop di belakang, sliding, sangat-sangat keras slidingnya. Dari sini kita ulang, bisa sampai tercerahkan ya Cak ya. Dan ini kita lihat bagaimana detik-detik Martin sliding keras. Dan ini adalah bencana pertama yang membuat akhirnya Martin sangat marah. Kita lihat dulu, kita perhatikan. Nah ini dia Cak, view angle-nya belakang Cak untuk Martin. Lihat, start, goyang parah. Yes. Jadi ban memang seperti nggak ada traksi, dan dia langsung drop di belakang disalip para pembalap lainnya. Timnya sampai, waduh, yes, sama lihat di sini Cak. Yes, tuh lihat, goyang-goyang, parah banget. Jadi ban belakangnya memang nggak ada traksi, sama sekali nggak ada traksi. Kelihatan di sini, yang slip adalah ban belakang pada saat dibuka gas. Informasi dari tim Pramac,
Tidak ada gejala aneh pada motor ataupun elektronik. Jadi memang 100% ini masalahnya adalah pada ban belakang. Akhirnya Martin sangat marah kepada Michelin karena dia merasa tidak mendapatkan ban yang benar, tidak mendapatkan ban yang baik dan di luar wajar. Itu kata Jorge Martin. Yes, seperti itu, Cak. Ya, gambarannya ya. Oke, Kang Mas. Itu adalah gambaran pada saat start dan sekarang kita intip untuk lap time-nya. Apakah hanya pada start problem setelah itu dia kencang? Kita intip setelahnya. Karena Jorge Martin mengklaim bahwa all the time setelah itu betul-betul motor tidak bisa digeber, tidak bisa dibelokkan, tidak bisa braking, dan inilah yang bisa beberkan kesampean apakah klaim Martin ini betul atau hanya ngarang. Yes, ini Cak yang bisa IWB sodorkan buat sampean semuanya. Data lap time para pembalap khususnya ya, kita fokus saat ini kepada Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia pada saat race di Qatar. Pada saat Pecco Bagnaia berhasil finish kedua dengan sangat luar biasa karena Pecco memang kita perhatikan ya, secara pace itu mirip dengan sebelumnya tapi sedikit lebih baik dibandingkan dengan sprint race. Artinya memang pace-nya normal, Cak. Kemudian untuk Martin kita lihat posisi 10 dan kita perhatikan di sini cukup mengejutkan sekali. Karena race pace yang disodorkan oleh Martin sangat berbeda jauh dibandingkan dengan sprint race kemarin. Jadi race pace Martin pada saat race kemarin bukanlah race pace Martin yang biasanya. Kita lihat di sini, Cak, pada lap pertama dia sudah melakukan kesalahan dalam arti problem dengan bannya, sliding kayak tadi ya pada saat start dan ini membuat dia drop dan lap time-nya di angka 1 menit 57.810. Sementara untuk setelahnya bisa mencoba untuk digeber lagi dengan 1 menit 53.970 detik. Tapi ini pun juga nggak kencang karena untuk angka belakangnya besar, Cak. Sementara di sini Pecco sudah langsung tajam dengan 1 menit 53.468 detik atau dalam arti 53, kecil, Cak. Jadi ini improve dibandingkan dengan sebelumnya. Artinya Pecco secara pace memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan sprint race, tapi nggak signifikan. Sementara Jorge Martin anjlok marah dibandingkan dengan race pace kemarin. Ini bisa kita lihat di lap ketiga, di mana Martin menorehkan waktu yang mencengangkan, yakni 1 menit 55.211 detik. Ini sangat jauh dibandingkan dengan race pace untuk Martin di hari sebelumnya. Sementara di sini kita perhatikan Pecco Bagnaia very consistent, sangat konsisten, Cak. Sangat konsisten menorehkan lap time 1 menit 53. Ini bisa sampai intip dari lap ketiga, 4, 5, 6, semuanya selalu berkutatnya di 1 menit 53 dan ini juga setengah detik ya. Jadi bukan besar, artinya memang ini kencang, Cak. Kemudian lap ke-7, 53, 649, 8, 53 lagi, dan 9, 10, 53. Mayoritas dan tak pernah sekalipun Pecco Bagnaia menorehkan waktu 1 menit 54 kecuali pada last lap. Dan ini normal karena akhir-akhir lap selalu kehabisan ban. Itu sesuatu hal yang sangat kita maklumi, Cak. Martin inilah yang mencengangkan kita semuanya, Cak. Karena jika kita lihat, Cak, ternyata Martin rata-rata pada race kemarin berkisar di angka 1 menit 54. 1 menit 54 dan hanya beberapa kali tembus di 1 menit 53 itu pun besar di sini, Cak. 1 menit 53, 54, 54, 53, 54 lagi. Bahkan di lap ke-12 dia menorehkan waktu 1 menit 55, kemudian 13, 14, 15, lap 16, 17, hampir semuanya 1 menit 54 dan bahkan di lap ke-20 dia menembus di angka 1 menit 55, last lapnya di 1 menit 56. Last lap kita nggak lihat saja ya, tapi yang jelas adalah mayoritas dari lap time-nya sini bisa kita simpulkan Jorge Martin bukanlah lawan Pecco Bagnaia dari sisi kecepatan kemarin, Cak. Karena memang Martin tidak wajar, race pace-nya sangat anjlok, race pace-nya sangat-sangat bukan Martin banget. Dan inilah yang membuat kita tercengang. Apa yang terjadi dengan Martin kita akan bahas nanti. Sekarang kita coba komparasi buat sampean ya. Ini kan sudah jelas untuk race pace pada saat di Qatar Race Sunday. Dan bisa kita jelaskan di sini Martin bukanlah Martin biasanya, sangat lambat sekali. Bahkan jika kita kalkulasi Martin lambat 1,2 detik dibandingkan dengan pembalap di depannya. Dan kemudian rata-rata untuk lap time-nya lambat 0,7 detik atau hampir 1 detik dibandingkan dengan race sprint kemarin. Kita lihat sekarang bagaimana race sprint untuk Jorge Martin langsung. Nah teman-teman, ini adalah sodoran data yang bisa besar kesamaan semuanya. Tadi kita sudah intip langsung bagaimana race pace komparasi antara Pecco Bagnaia melawan Jorge Martin dan IWB sudah tekankan, Cak. Race pace Martin tidak wajar karena rata-rata bermain di angka 1 menit 54 dan juga 55 detik. Dan inilah komparasi buat yang kemarin, Cak, pada saat sprint race dan bisa sampai intip bagaimana race pace Jorge Martin kemarin di hari Sabtu yang banyak dikatakan wajar bagi Martin. Dan kita lihat bagaimana race pace di sprint race yang rata-rata semuanya di angka 1 menit 53 sekian dan bahkan
tembus untuk fastest lapnya di 1 menit 53,355 detik. Sementara kemarin pada saat Sunday race itu totally destroy, hancur Kang Mas. Jadi rata-rata WP sudah share tadi kesampaian lap time-nya 1 menit 54 sekian. Bahkan ada lap time di mana dia menorehkan waktu 1 menit 55 detik seperti di lap 20. Kemudian juga lap ke-12. Dan ini adalah bencana bagi Martin. Dan inilah yang membuat Martin sangat murka karena dia merasa secara feeling itu berubah total. Banyak berubah, banyak tidak seperti biasanya. Dia merasa seperti disabotase bahasanya, Cak. Sepertinya gitu ya bahasanya, karena memang Martin menganggap Michelin tidak melakukan pekerjaan dengan baik yang membuatnya menjadi sangat lambat. Kita akan intip sekali lagi bagaimana kondisi ya. Jadi ini kelihatan, Cak ya, komparasinya antara Martin yang biasanya pada saat sprint race dan juga race pace pada saat Sunday yang memang anjlok total dibandingkan dengan race sprint di hari Sabtu. Jadi ini race sprint hari Sabtu dan ini adalah race pace untuk hari Minggu. Dan teman-teman, untuk tipe bannya sama, yakni slick hard dan juga slick hard bagian depan belakang. Ya, sekarang kita intip untuk lainnya, Cak. Nah, ini dia Kang Mas. Jadi jika kita melihat dari ranking untuk fastest lap kemarin di hari Minggu, maka bisa kita pastikan justru yang menjadi pembalap luar biasa adalah Enea Bastianini, Cak. Karena Enea mampu menorehkan waktu 1 menit 52,978 detik. Dan kemudian Fabio Di Giannantonio yang juga luar biasa nangkring di posisi kedua dengan 1 menit 53,312 detik. Lalu Maverick Viñales, Cak, di sini ternyata juga kencang dengan menorehkan waktu 1 menit 318 detik. Dan kemudian baru Pecco Bagnaia dengan 1 menit 53,350 detik. Ini lebih baik dibandingkan dengan Martin sedikit ya, dibandingkan Martin kemarin kan sprint race. Dia menorehkan waktu 1 menit 53,355 detik, Cak. Sementara kemarin Pecco Bagnaia menorehkan best lap-nya 1 menit 53,350 detik. Jadi sepersekian ribu milidetik. Dan kemudian kelima Alex Marquez, 6 Brad Binder, kemudian 7 Luca Marini dan Johann Zarco, dan 9 Fabio Quartararo, 10 Marc Marquez, dan 11 Jorge Martin, 12 Nakagami, Joan Mir, dan Pol Espargaro terakhir. Nah, sekarang dengan semuanya mari kita intip untuk world standingnya. Setelah Jorge Martin terlempar ke 10 berikut world standingnya, Cak. Pecco akhirnya bisa melebarkan gap lagi dari Martin yang sebelumnya hanya sekitar 7 poin, sekarang melesat menjadi 21 poin, Cak. Dengan kondisi ini maka bisa kita pastikan sepertinya Pecco Bagnaia akan juara dunia, Cak. Kemudian ketiga Bezzecchi 90 ya untuk gapnya. Kemudian Binder keempat, kelima Zarco, 6 Espargaro, dan 7 Marini, Alex Marquez, 11 Jack Miller, 12 Fabio Di Giannantonio, dan 13 Franco Morbidelli, 14 Marc Marquez, 15 Enea Bastianini, 16 Oliveira, 17 Fernandez, 18 Rins dan Nakagami. Kemudian dilanjutkan oleh yang terakhir Bautista tanpa mendapatkan poin sama sekali. Kemudian untuk konstruktor tetap Ducati kokoh dengan 663 poin, kemudian 2 KTM, kemudian Aprilia, dan 4 Yamaha, 5 Honda. Dan Pramac Racing menjadi penguasa di sini, Cak, setelah Monivera V6 digeser. Kemudian juga Ducati naik ke atas, Lenovo, kemudian Red Bull, KTM, dan paling akhir adalah Gas Factory Racing. Nah, Cak, wis padang jinglang ya. Jadi memang jelas, sangat jelas sekali. Dari data bisa kita pastikan. Jangan heran kalau Martin akhirnya di belakang karena kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan dengan hari Sabtu. Dan tentu saja pasti semuanya bertanya, ada apa dengan Martin? Apakah ada masalah dengan motornya, elektroniknya, atau hanya bannya? Dan memang konfirmasi dari Pramac, Cak, dipastikan setelah mereka ngecek motornya tidak menemukan adanya keganjilan pada engine-nya, pada elektroniknya. Artinya kondisi motor 100% oke. Dan setelah komplain itu, memang Taramasu, bos dari Michelin, langsung melakukan investigasi. Martin memberikan penekanan dan konfirmasi dari Martin yang memang menuding keras pada Michelin. Nah, untuk memberikan gambaran apa kata Jorge Martin setelah dia diacak-acak di belakang ya, dia sangat lambat pada saat race kemarin. Dan dia merasa ada seseorang yang mencoba menyerangnya di luar daripada track. Kita akan lihat apa kata Martin berikut ini, Cak. Yang pasti aku sangat kecewa. Kalian bisa lihat di awal start saat ban slip ekstrim. Ban belakang benar-benar tak berfungsi. Aku sangat kecewa karena kejuaraan ditentukan oleh ban yang buruk. Inilah yang terjadi. Itu sangat disayangkan. Tapi memang begitulah adanya. Aku berjuang keras. Aku tidak memiliki traksi ban belakang. Aku tidak bisa mengerem. Aku tak bisa berbelok. Aku tak bisa membuka gas. Motor ini seperti melaju di aspal basah. Aku sudah berbicara dengan tim. Sangat disayangkan hal ini terjadi pada kami. Tapi apa yang terjadi tak bisa diterima. Mereka Michelin perlu memperbaikinya. Kini kejuaraan dunia MotoGP ditentukan oleh ban. Apalagi saat kami cek motor baik-baik saja. Tetapi jika bannya tidak berfungsi, motor terbaik pun tidak ada gunanya.
Sulit untuk menerimanya, karena kemarin kecepatanku berada di rentang 1 menit 53 detik. Namun pada race minggu, aku lebih lambat 1,2 detik dari pembalap tercepat. Itu sulit untuk dipahami. Kami sekarang harus menganalisinya dengan hati-hati dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemasok ban, yakni Michelin. Pada titik tertentu, aku tidak bisa menahan tawa, karena mereka tidak mengalahkanku di sirkuit. Aku rasa mereka, Michelin, tahu apa yang terjadi. Aku yakin mereka tidak punya niat mempengaruhi atau menentukan titel juara dengan cara seperti ini. Aku tidak ingin berburuk sangka, sebab biasanya mereka membiarkan kami semua membalap pada kondisi yang sama. Tapi aku tidak bisa terima kehilangan kecepatan 1,5 detik selama 24 jam. Aku belum lupa cara membalap. Mereka perlu memperbaiki dan menganalisa mengapa hal ini terjadi. Mereka harus memastikan hal itu tidak terjadi lagi. Yang pasti, gelar belum diputuskan, tetapi kini statusnya tidak lagi sama di Valencia. Aku frustasi karena mereka tidak mengalahkanku di lintasan, namun mereka mencoba memukulku dari luar dan ini sangat sulit diterima. Yes, itu Cak, konfirmasi Jorge Martin ya, yang mana sangat kecewa. Dan wah, memang kayaknya kalau kata-kata Martin keras banget Cak ya. Kita juga bukan pembalap ya, kita hanya memberikan semacam pencerahan dari data-data dan juga statement para pembalap. Dan behind the scene-nya pasti kita nggak tahu apa yang terjadi, apa yang sedang berlangsung, semuanya nggak tahu. Tapi kan ini teknis Cak, kadang-kadang ada kegagalan, ada kadang-kadang berhasil. Dan memang dari apapun, Martin menjadi salah satu pembalap yang menjadi korban dari sisi kegagalan untuk kinerja bannya. Momentumnya ya pas banget ya, pada saat dia berburu rebut juara dunia dari tangan Pecco Bagnaia. Apapun itu Kang Mas, hasilnya sudah jelas bahwa Pecco Bagnaia adalah pembalap yang luar biasa konsisten untuk Sunday Race. Dia mampu mengontrol, ini artinya ada sesuatu yang mereka temukan dan ada sesuatu pula yang mereka dapatkan, sehingga pada akhirnya Martin hanya bisa menelan ludah. Martin tidak jadi ngeprank, justru Martin yang kena prank sekarang. Jadi ngono Kang Mas ya. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan Pecco Bagnaia? Apa yang dirasakan Pecco dan bagaimana dia bisa menghindar dari tabrakan dengan Fabio Di Giannantonio, mengingat dia benar-benar sangat kaget Cak. Jadi feel dari motornya itu adalah tersedot. Ini yang menjadi fokus kita pula Cak ya, bahwa MotoGP sekarang nggak mudah untuk menyalip gara-gara aerodinamika yang kompleks, dan ini membuat turbulensi udara sangat keras. Dan ini pula yang membuat pembalap ini sudah konstan nih, taruhlah di belakang pembalapnya dengan kalkulasi akan pas lah, tapi tiba-tiba motor kayak didorong. Jadi ini adalah turbulensi dan tersedot udara dari depannya, dan ini diakui oleh Pecco Bagnaia yang mengakui lemes ya, jantung mau copot, dia lemes, dia sampai gemeter 2 lap setelah dia white, dan dia bersyukur akhirnya bisa menyelesaikan balapan di posisi kedua. Berikut kata Pecco Bagnaia yang Ibi terjemahkan dari MotoGP. Itu luar biasa, tapi aku kurang senang. Aku ingin menang, tapi aku kehilangan kemenangan karena kesalahan yang terjadi. Sayang sekali, tapi aku terjebak dalam arus deras dan ini bisa saja terjadi tanpa terduga. Aku tidak menyangka akan sekuat itu sedotannya. Selain itu, kecepatanku sangat bagus dan aku mampu membangun keunggulan yang memungkinkanku finish kedua meskipun ada masalah. Mengingat masalah yang terjadi pada Jorge ini sangat penting. Sekarang aku datang ke Valencia dengan sedikit santai. Jujur itu mengerikan, hampir nabrak Fabio maksudnya Cak ya. Jantungku hampir copot karena untuk sesaat aku yakin akan menabrak Fabio. Dan itu akan menjadi bencana. Entah bagaimana aku bisa memperlambat motorku sebab kecepatannya sangat tinggi. Pada 2 lap berikutnya aku masih gemetar dan sangat lambat. Fabio memang lebih cepat. Aku sudah memberikan kemampuanku secara maksimal. Tujuanku adalah menang tanpa mengambil resiko berlebihan, karena sangat penting untuk membawa poin ini ke Valencia. Yes, itu kata Pecco Bagnaia. Oke teman-teman, kalau sampean bertanya, CWP kok katanya ada tim order, katanya ada semacam bantuan dari temennya, tapi kenapa Fabio Di Giannantonio nyalip Pecco Bagnaia? Oke Kang Mas, kalau mengenai itu bisa kita analisa sebenarnya. Yang pertama adalah, sama harus tahu bahwa dari tim Gresini itu memberikan sebuah kode mapping 8 kepada Fabio. Ini sudah tekankan, yang akan membantu supaya Pecco bisa lebih mulus ya ke depan untuk meraih juara dunia. Itu bukan dari Gresini, tapi dari VR46 Academy, itu prediksinya. Dan juga pada Enea Bastianini yang belak-belakan sudah mengutarakan keinginannya, tapi bukan Fabio Di Giannantonio. Akan tetapi Fabio pun ternyata juga enggan Cak. Jadi konfirmasi dari Fabio, dia mengatakan bahwa dia sebenarnya enggan untuk menyalip Pecco karena status dari Pecco yang sedang berburu juara dunia. Sehingga pada momennya dia mendapatkan mapping 8. Dari sini sebenarnya agak pro kontra Cak, karena mapping 8 jika kita mengacu di tahun 2017 itu adalah sebuah tanda atau instruksi yang diberikan oleh Ducati kepada Lorenzo agar memberikan jalan
kepada Andrea Dovizioso saat itu, Cak. Nah, pertanyaannya, pada mapping 8 ini kenapa berbeda arti seperti yang diutarakan oleh Fabio Di Giannantonio? Inilah yang menjadi rahasia, karena bisa saja mapping 8 adalah instruksi untuk tidak menyalip, akan tetapi sepertinya Fabio yang nothing tulus karena tahun depan ditendang dari Ducati, dia disobey atau tidak patuh dengan instruksi. Bisa saja demikian, tapi yang jelas mapping 8 adalah sebuah misteri yang diberikan oleh Ducati kepada Fabio, dan ternyata ada dua arti yang berbeda, di mana mapping 8 seharusnya tidak boleh menyalip, akan tetapi diartikan menyalip oleh Fabio Di Giannantonio. Pertanyaannya, Cak IWP, mungkin nggak sih ada sabotase pada ban? Artinya memang ban ini peruntukan oleh Michelin untuk Martin supaya taruhlah kalah gitu ya. Itu nggak make sense, Cak. Itu opini yang nggak masuk akal. Karena kenapa? Satu, Kang Mas, untuk apa Michelin melakukan sabotase pada Martin? Tidak ada untungnya, Cak. Tidak ada koneksinya sama sekali antara Michelin dan mereka. Jadi buat apa Michelin melakukan itu? Ini yang pertama. Jadi tidak mungkin, itu yang pertama. Dari pertama saja sudah nggak mungkin. Yang kedua yang IWP ingin tekankan lagi adalah dari sisi sistemnya, Cak. Jadi teman-teman harus tahu bahwa sistem untuk alokasi ban itu tidak serta-merta ini buat A, ini buat B, nggak begitu, Cak. Tapi setumpuk ban itu di lotre, jadi dikocok, Kang Mas. Artinya nggak mungkin atau tidak ada kemungkinan, sangat tipis, bahkan mungkin zero possibility kalau Michelin taruhlah mengalokasikan ban buruk ini buat Martin. Itu sangat minim sekali, sangat kecil lah. Jadi nggak mungkin karena sistem lotre, dan itu pun dilakukan secara independen terbuka. Jadi menurut IBB tidak mungkin itu terjadi. Ya, artinya ya memang sedang bad luck saja Martin, mungkin sedang apa saja mendapatkan ban yang kurang bagus kualitasnya. Ya, ini pun bisa terjadi pada pembalap lainnya. Setelah semuanya kelar, Cak, setelah semuanya sukses dan akan menuju ke Valencia GP, Sporting Director dari Ducati Paolo Ciabatti kembali mengungkapkan bakal adanya team order. Jadi ini terbuka dilakukan oleh Ducati untuk mempermulus, untuk membuat Pecco Bagnaia bisa melenggang dengan baik pada saat Valencia, sehingga dia akan menjadi juara dunia 2023. Ini adalah kesekian kalinya Paolo mempertegas dan tidak mengejutkan kita semuanya. Tentu saja ini adalah strategi yang sah karena tidak ada satupun yang melarang tim order, Cak. Jadi sekali lagi, selamat buat Pecco Bagnaia yang pada akhirnya tinggal sejengkal lagi juara dunia. Dan melihat dari kondisi sekarang, IWB cukup pede bahwa Pecco akan juara dunia. Gak usah menunggu jauh-jauh lah ya. Selama dia nggak melakukan kesalahan ya, selama dia nggak crash, gap point mencapai 21 poin, IWB rasa udahlah. Kita tutup warung, kita tutup buku. Jadi IWB sangat percaya diri bahwa Pecco nanti akan juara dunia. Melihat kesalahan dari Martin, problem dengan Martin, problem dengan bannya, dan kita lihat seperti apa tahun depan. Ya, gitu aja update kebenaran tentang race Qatar, dan kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang MotoGP dan lainnya. Teman-teman banyak yang protes juga sih, Cak WB kenapa sih MotoGP terus? Ayo dong motor lagi. Ini kan musim MotoGP, Cak. Jadi WB juga ingin nge-share, dan yang pasti sama kalau MotoGP kayaknya lebih antusias deh ya. Kalau kita review motor kayaknya lagi anyep. Tapi tenang, Cak, jangan khawatir. Karena kenapa? IWB sudah mencium adanya pergerakan dari Astra Honda Motor, Cak. Pergerakan tentang Honda Stylo yang sampean tunggu, dan kita akan bahas tentang itu nanti, termasuk juga NMAX terbaru, termasuk juga beberapa poin di mana IWB menemukan adanya indikasi yang mana Honda kayaknya AHM sudah sedang menyiapkan generasi terbaru dari PCX. Kita akan bahas nanti. Itu aja update kebenaran, dan kalau kalian suka video semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lagi, Cak, sama sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandas.